warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian fikih dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, masih membahas kitab At-Taqriratus Sadidah yang sudah masuk ke dalam pembahasan arkanus shalah, rukun salat. Dan pembahasan kita di pertemuan yang terakhir kemarin sudah masuk ke rukun yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Dan sudah kita jelaskan kemarin bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib dalam setiap salat, sesuai dengan sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan itu berlaku untuk seluruh salat dan dalam seluruh kondisi, baik salat sendiri atau salat berjamaah, baik sebagai makmum ataupun sebagai imam, baik salatnya itu jahar ataupun salatnya sir, semua wajib membaca Al-Fatihah. Sesuai dengan dalil juga yang kita sampaikan kemarin, ketika sahabat salat berjamaah dengan Nabi SAW, kemudian ada yang baca di belakang Nabi, baca Quran. Selesai salat, Nabi tanya, "La'allakum taqra'u khalfa imamikum aw kama qala Nabi SAW." Apakah kalian membaca di belakangmu? Kata Nabi. Salah seorang sahabat ngaku, "Iya ya Rasulullah." Kata Nabi, "La taf'alu," jangan dilakukan, jangan baca di belakang imam, illa Fatihatul Kitab, li'annaha aw li'annahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, ini pengkhususan bahwa Al-Fatihah itu wajib bagi siapapun, walaupun makmum dalam kondisi imam sudah menjaharkan bacaan salat. Baik, nah itu sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita masuk ke pembahasan masih Fatihah, yaitu syurutul Fatihah, syarat sahnya Al-Fatihah. Sama kemarin kayak rukun-rukun yang lain punya syarat sah, punya syarat-syarat juga masing-masing. Yang kalau seandainya rukunnya ini tidak terpenuhi, berarti atau syarat ini tidak terpenuhi, berarti terhitung rukunnya itu belum dilaksanakan, belum dianggap itu rukun, karena syaratnya tidak lengkap. Syarat takbiratul ihram kemarin ada 20. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, dia belum masuk dalam sholat. Mari kita jelaskan. Nah, syarat Fatihah ada berapa? Ada 12. Yang kalau salah satu ini tidak terpenuhi, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, berarti rukunnya kurang, yang berarti sholatnya tidak sah. Apa saja? Yang pertama, at-tartib, tertib, alias berurutan. Tidak boleh kita baca ayat ketiga kalau ayat keduanya belum sempurna. Sama belum bisa juga kita baca ayat ke-5 kalau ayat ke-4-nya belum sempurna. Ya memang tidak ada lah yang mau baca Fatihah bolak-balik ya. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kena buku orang yang ada dia kalau baca begitu, apalagi jadi imam. Kondisinya gimana? Kondisinya gini. Kadang-kadang kita ketemu imam di pertengahan Fatihah dia kesel. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nunnya enggak ada, hilang. Bukan nasta'in, nasta'in. Keselak deh.
Terus dia lanjut, ihdinas siratal mustaqim. Ini ihdinas siratal tidak sah. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in belum sempurna. Boleh enggak dia tambah di ujung nanti? Dia selesaikan dulu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin kata makmum, baru diucapin lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyempurnakan yang tadi tidak bisa. Kenapa? Karena ini belum sempurna, maka yang setelah itu tidak dianggap. Jadi harus diselesaikan dulu, disempurnakan dulu. Jadi kalau imam itu ya, yang jadi imam lah ya, itu jangan gengsi untuk ngulang bacaan, untuk ngulang ayat. Kalau memang ayatnya itu tidak sempurna dia baca, wajib diulang kalau Al-Fatihah. Kalau surah mah terserah, sunnahnya diulang. Karena surah itu kan hukumnya sunnah, tidak sampai rukun. Tapi Fatihah wajib diulang, wajib sempurna, tidak boleh ketinggalan satu huruf pun. Nah itu ya kejadiannya gitu, gambaran umumnya gitu. Kalau orang yang mau baca Fatihahnya bolak-balik, rasanya tidak ada. Pasti kita bacanya berurutan semua. Cuman kejadian nyatanya yang mungkin itu begitu. Jadi tidak bisa kalau seandainya ada yang kurang di tengah-tengah, kita selesaikan dulu, nanti di ujung baru kita tambah nih yang kurang, tidak bisa. Harus berurutan, harus tertib. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua al-muwalah. Muwalah ini continue, tidak boleh dijeda dengan jeda waktu yang cukup lama. Berapa lama? Dikatakan di sini fayadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktatin tanaffus. Ada saktatin tanaffus. Saktatin tanaffus itu diam untuk ngambil nafas. Berapa lama kita ngambil nafas? Nah, jadi tidak boleh jedanya terlalu lama. Jadi misalkan ada imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, putus ini tidak sah. Terlalu lama jarak antara bismillahnya dan ayat yang keduanya. Jangan terlalu lama jedanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Pas. Tapi kalau dia bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, terlalu lama jedanya. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus muat. Bukan berarti harus disambung semua ayatnya ya, tidak. Waqaf boleh, cuman jarak antara ayat satu dan ayat seterusnya itu tidak boleh lebih dari satu kali tarikan nafas yang normal, yang wajar. Jadi tidak boleh jeda dengan jeda yang cukup lama. Syarat yang ketiga, mura'atu hurufiha. Ini yang sering kita lihat, banyak yang keliru di sekitar kita. Falau asqata harfan wahidan batalat salatuh. Kalau seandainya mura'atu hurufiha itu artinya membaca setiap hurufnya dengan benar sesuai dengan makharijul huruf. Falau asqata harfan wahidan batalat salatuh. Kalau seandainya ada satu huruf hilang, maka Fatihahnya tidak sah. Wa kadzalika law abdala harfan bi harfin akhar. Begitu juga kalau seandainya dia ganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Nah, ini yang banyak kejadian. Jadi mesti wajib belajar Fatihah yang benar. Jadi belajar Al-Quran atau bisa baca Quran itu hukumnya apa? Hukumnya wajib yang berkaitan dengan keabsahan sholat, salah satunya Al-Fatihah. Wajib bagi setiap orang belajar Al-Fatihah yang betul, yang benar, yang memang betul-betul benar gitu. Bukan sekadar bisa. Karena Al-Fatihah ini kan bahasa Arab, Al-Quran kan bahasa Arab. Bahasa Arab ini kan bukan bahasa ibu kita. Banyak huruf-huruf hijaiyah itu yang tidak ada di huruf Indonesia.
Ain tidak ada. Apa lagi? Sa tidak ada. Sa cuma tidak ada di Al-Fatihah. So tidak ada. Dot tidak ada. O tidak ada. Kebanyakan orang susah mengucapkan huruf itu karena bukan bahasa ibu kita. Nah, ketika huruf itu diganti dengan huruf yang lain, baru Al-Fatihahnya. Kita kenal huruf H, itu cuma satu H. H biasa. Kita ngomong apa hari-hari, misalkan apa lagi? Hama, apa nih? Dan segala macam, H cuma satu. Dalam huruf Arab, dalam huruf hijaiyah, H itu ada dua. H dan H. Salah satu huruf maknanya keliru parah, jauh. Contohnya apa? Alhamdu, kalau dibaca alhamdu, alhamdulillah. Alhamdu artinya segala puji bagi Allah. Alhamdu artinya kebinasaannya. Satu huruf beda, maknanya jauh. Alhamdu jadi alhamdu. Kalau kejadian kayak gini, batal Fatihahnya. Baik. Kita contohkan yang sering kejadian hurufnya kurang. Di mana yang hurufnya kurang? Banyak. Imamnya baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Mana banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan semillah. Mana banyak hilang? Banyak kan? Banyak. Benar Imam yang ada sekarang. Makanya kita kalau sudah belajar Fatihah nanti, bahkan kata ulama, kalau seandainya misalkan dijamilah, dianalogikan, yang bisa baca Fatihah itu cuma satu orang, adanya di puncak Gunung Kerinci sana. Dia semedi, dia mau misahkan diri dari orang-orang. Jadi akhirnya dia ngasingkan diri. Cuman dia itu yang bisa baca Fatihah, yang lain nggak bisa. Anggaplah begitu. Wajib kita naik Gunung Kerinci itu belajar Fatihah sama dia. Saking kerasnya ini Fatihah. Wajib bisa. Cuman ada di Palembang, di Jambi tidak ada satupun yang bisa. Wajib kita safar ke Palembang. Cari yang mana yang bisa baca Fatihah, minta aja. Ya kalau sekarang kita banyak, cuman yang mau belajarnya itu yang susah. Kita bikin kajian tahsin di masjid. Di Kasang itu ada 2 masjid. Itu jamaah dan pengurus-pengurus masjidnya itu. Kalau begini, jadi satu-satu memang dites Fatihah dari Bismillah itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim keliling, baca Bismillah satu-satu. Minggu kedua nanti kalau sudah selesai Bismillah ini, lanjut Alhamdulillahirabbil alamin. Itu 1 tahun lebih. Dan masih banyak yang belum lulus juga. Jadi bukan gampang. Kenapa? Karena itu bukan bahasa ibu kita. Lidah ini kita nggak sembarangan. Sama kayak orang kita disuruh ngomong bahasa Inggris, kan pronunciation-nya beda. Ada yang logatnya sudah bagus, ada yang nggak bisa. Yang diucapinnya ya bahasa Inggris, cuman logatnya aneh. Nah gitu. Jadi harus belajar, wajib belajar. Itu contoh yang hilang ya. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamnya hilang, hamzahnya hilang, walaupun hamzah wasal di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas kan? Yang lain mah jarang. Kebanyakan di situ ikhtilasnya di awal kalimat. Nah, kalau mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu banyak kejadiannya. 1 H dan jadi H jadi H. Alhamdu jadi alhamdu. Keliru. Ketemu imam model gitu langsung mufaraqah. Rabbil alamin, ada yang tidak bisa nyebut ain, jadi Rabbil alamin. Rabbil alamin artinya Tuhan semesta alam. Rabbil alamin akhirnya Tuhannya orang-orang yang sakit. Cuman beda satu huruf. Ar-Rahmanir-Rahim pakai H, tidak boleh jadi Ar-Rahman atau Ar-Rahmanir-Rahim, misalkan H-nya tidak bisa. Ada yang bisa nyebut H tapi H-nya tidak bisa. Nah itu mesti dilatih. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, na'budu kadang jadi na'budu,
ainnya hilang. Nasta'in juga kadang jadi nasta'in, ainnya juga hilang. Ihdinas sirata, banyak juga yang merubah shad menjadi shin. Harusnya ihdinas sirata pakai so, si jadi shi, ihdinas sirata batal Fatihahnya. Jangan pakai shin. Huruf yang mirip dengan S-nya Indonesia itu dalam hijaiyah ada 4. Ada sa, sin, shin, shad. Keempat-empatnya beda. Kalau kita cuma satu S, semuanya S di situ. Kalau di dalam huruf Arab, dalam huruf hijaiyah ada 4. Ada sa, ada sin, ada shin, ada shad. Yang dipakai dalam Fatihah shad, si. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan jadi ihdinas siratal mustaqim. Banyak kejadiannya ihdinas siratal mustaqim. Batal. Kalau mau belajar nggak bisa nyebut shad, belum bisa nyebut shad. Shad itu so, lo itu huruf isti'lan dalam ilmu tajwid. Bahkan mereka derajatnya lebih tinggi lagi dari isti'lan. Itbab, lidah belakang itu naik, hurufnya itu tebal. Kebanyakan agak sulit menebalkan huruf karena tidak terbiasa dengan lidahnya. Shad dengan sin itu makhrajnya sama. Bedanya shad lidah belakangnya naik, jadi tebal. Kalau kita nyebut sin, si. Kalau shad, sui, tebal, sui. So, sui, su. As-so, isui, usu. Ihdinas sirata. Nah, kalau tidak bisa ke sin dulu, ihdinas sirata. Jangan ke shin, ihdinas sirata. Karena ke sin, ihdinas sirata masih ada mazhab qiraah yang membolehkan. Mazhab qiraah kita bahas lebih panjang lah. Ada qiraatul asyar namanya, ada qiraah yang 10 yang mutawatir dari Nabi. Ini masih boleh, nggak masalah lah kalau gantinya ke ihdinas sirata, masih ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau ihdinas sirata pakai shin batal. Soalnya batal. Jauh, makhrajnya jauh. Ya. Kemudian apa lagi? Siratal ladzi pakai dal jadi siratal ladzi pakai zai. Batal juga. Mengganti dal dengan zai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. La itu tidak punya dosis kayak zai. Tidak boleh ada bunyi z dalam la. Siratal ladzi alladzi wal-dhariyati dharwa alus lembut. Siratal ladzi, jangan sampai siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim kan orang enggak bisa nyebut ain. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin juga kadang jadi dal do terlalu tipis. Harusnya agak tebal, dari tepi lidah. Nah ini dipelajari di tajwid, di dalam ilmu tajwid. Jadi tetap harus belajar tajwid, belajar baca Al-Quran dengan benar, supaya Al-Fatihahnya tepat huruf-hurufnya. Kalau orang belajar baca Al-Fatihah, maka dia hukumnya makruh, dimaafkan, sholatnya sah. Orang yang tidak bisa baca Fatihah dan dia tidak pernah mau belajar, itu ulama katakan sholat dia sendiri tidak sah. Jangankan dia jadi imam, dia tidak bisa nih baca Fatihah dan tidak mau belajar. Nah ini keliru. Tapi kalau orang yang tidak bisa, dia masih belajar, masih terus dia belajar sampai dia bisa, maka ini makruh, boleh dia, sholatnya sah. Tapi tidak boleh jadi imam kalau belum bisa baca Fatihah dengan benar. Dan kalau seandainya sudah belajar bertahun-tahun masih tidak bisa juga, karena ada yang memang logatnya memang begitu, keterbatasan. Dan itu kita sering ketemu. Alhamdu tidak bisa disebut ha. Alhamdu, ha tidak bisa itu. Ha. Bertahun-tahun diajarin begitu.
maka sholat dia sah untuk diri dia sendiri. Dia tidak bisa jadi imam. Dia bisa jadi imam untuk kalangan sesama alhamdulillah yang lain, yang sama-sama tidak bisa nyebut ha. Jadi kalau dia mau sholat berjamaah, mau jadi imam, dipanggil mana bapak-bapak yang alhamdulillah sini, jamaahnya sama saya. Tidak boleh dia jadi imam untuk orang yang bisa baca al-fatihah yang benar. Tapi sholat dia sah, karena dia sudah belajar. Jadi dia tidak bisa itu karena memang keterbatasan. Beda dengan yang tidak bisa ini karena memang tidak ada mau belajar dan tidak ada niat belajar. Nah ini tidak sah, sholatnya tidak sah, sholatnya sendiri tidak sah, ditakutkan begitu. Jadi ya, itu syarat yang ketiga ya, mura'atu hurufiha. Ini syarat yang paling penting karena ini yang paling banyak kejadian di sekitar kita. Dan banyak yang berebut jadi imam, tapi satu pun tidak ada yang benar bisa baca Fatihah dengan benar. Dan itu sekarang memang nyata di sekitar kita begitu kejadiannya. Nah ini kadang kita sulit ya. Yang jadi imam kadang karena senioritas, yang paling senior yang maju jadi imam, padahal belum tentu bacaannya betul. Baik, yang keempat, syarat yang keempat, mura'atu tasydidatiha, membaca semua tasydidnya. Falau khaffafa musyaddadan lam yu'tad bi qira'atihi fa'alaihi ay yu'idahu musyaddadan. Baik. Wa amma idza syaddada mukhaffafan batalat salatuh in taghayyaru ma'na ma'al 'alim ma'al 'ilmi wal 'amali wa illa lam tabut. Tidak boleh menghilangkan tasydid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak hilang tasydidnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim. Atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hilang tasydidnya. Kalau sengaja batal sholat. Dan bahkan kalau tahu maknanya bisa kufur. Kenapa? Iyyaka itu artinya kepadamu ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamu pula ya Allah nasta'in kami meminta pertolongan. Kalau dihilangkan tasydidnya jadi iyyaka, iyyaka itu kata ulama salah satu nama matahari. Iyyaka na'budu, kepada matahari kami menyembah. Itu perkataan yang kufur. Waliyadzubillah. Kalau sadar, kebanyakan orang tidak sengaja, tidak tahu maknanya. Tapi tidak boleh, harus dibaca tasydidnya. Tidak boleh diringankan tasydidnya. Ihdinas siratal mustaqim. Harusnya ihdinas siratal mustaqim. Shadnya tasydid. Kebanyakan kalau tasydid hilangnya itu di iya, cuman jarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hilang tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada ditekan situ. Ada tasydid. Kalau tasydid jarang, tapi ada, pernah ketemu. Tapi kalau huruf yang tadi itu banyak kejadiannya. Dan hampir kebanyakan yang tidak sah Al-Fatihah itu di poin yang ketiga dari huruf. Baik. Syarat yang kelima, alla yaskuta saktatan qawilatan wala qasiratan yafsidu biha qat'al qira'ah. Tidak boleh dia berhenti, baik itu berhentinya itu panjang ataupun pendek, dengan niat mutus Al-Fatihah. Niat apa dia? Agak sulit digambarinnya. Intinya kalau seandainya dia di pertengahan ayat, baru sampai di maliki yaumiddin, terus dia mau baca iftitah lagi misalnya, atau yang lain lah, pokoknya niat mutus Fatihah. Nah itu sudah putus, walaupun berhentinya sebentar. Jadi jangan dialihkan niatnya itu, jangan putus Al-Fatihah, jangan niat untuk memutus Al-Fatihah di tengah-tengah membaca Al-Fatihah. Nah ini jarang. Baik, yang keenam, qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah.
membaca seluruh ayatnya. Termasuk ayat Al-Fatihah adalah basmalah ayat pertama. Kalau di Arab sana kan begitu mulai sholat basmalahnya tidak dijaharkan ya. Allahu Akbar, baca iftitah, tiba-tiba Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak pakai basmalah dulu. Kalau basmalahnya dibaca tapi sir itu sah. Tapi kalau tidak dibaca dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Dalam mazhab lain sah. Jadi kita gimana? Kalau kita sekarang berada di sana misalnya, memang di negeri yang mayoritas bermazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ya sudah sah. Selagi memang ada pendapat mazhab yang membolehkan. Nah, kalau kita tetap wajib membaca Al-Fatihah, wajib membaca basmalah. Jadi wajib dibaca. Jangan sampai tidak terbaca. Wajib diucapkan semua hurufnya dari basmalah sampai ayat terakhir. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh adamul lahnil mukhilla bil ma'na ka'an yaqula an'amtu, menghindari lahan itu kesalahan yang bisa merubah makna. Contohnya apa? Dia bacanya siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Hurufnya tidak berubah. Kalau tadi kan bagi huruf. Nah, ini harokatnya merubah makna. An'amtu 'alaihim dia baca. An'amta 'alaihim artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Itu ya, hebatnya bahasa Arab. Salah harokat bisa salah arti, bisa, tidak selalu, tapi bisa salah arti. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sama-sama Muhammad, yang satu Muhammadan, yang satu Muhammadin. Karena beda kondisi, beda konteks kalimat. Dan didahului dengan huruf jar dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini bisa berubah makna. Tapi kalau seandainya harokatnya itu tidak berubah makna, contohnya apa? Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahmanur Rahim pakai dhamma. Itu tidak berubah maknanya. Sah salat. Tapi kalau dia sengaja tetap haram. Karena Al-Qur'an tidak boleh dirubah. Harokatnya tidak boleh dirubah. Harus sama baca sebagaimana diturunkan. Tentunya ini bisa paham. Kalau paham bahasa Arab, kalau tidak paham ya cuman jarang. Yang penting tadi huruf. Yang kedelapan, antakuna halatal qiyam fil fardhi. Harus dibaca dalam keadaan setelah berdiri sempurna. Fala tasihhu idza qara'a juz'an minha ma'a hawiyatin lirruku' atau ma'anahdhi il-qiyam. Maka tidak sah kalau seandainya ada sebagian yang dibaca sudah menuju ke ruku' atau ketika baru berdiri. Dari sujud ya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim sudah mulai baca, padahal dia belum tegak. Nah, ya. Jadi dia Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita mau cepat-cepat ya. Pas lagi berjalan tegak, Allahu Akbarnya intiqalnya sebentar, pendek, Allahu Akbar. Belum lagi tegak sempurna, kita sudah Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini tidak sah, tidak terhitung ini. Jadi ketika setelah berdiri baru mulai baca. Begitu juga jangan sampai belum selesai Fatihah sudah ruku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saking mau cepat-cepat, mungkin ini di rakaat yang sir atau salat sendiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin sambil menuju ruku sebenarnya. Jadi selesai kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya sunnah. Waladdallin yang wajib sampai waladdallin. Ya, jadi semua bagian Al-Fatihah itu harus dibaca ketika posisi kita berdiri sempurna. Jangan sampai ada sebagian yang terbaca ketika dalam perjalanan ruku atau ketika dalam perjalanan berdiri. Yang kesembilan syaratnya
ay yusmi'a nafsahu al-qira'ah bi annaha ruknun qawli. Ini syarat umum rukun qawli, yaitu minimal dia harus mendengar dengan telinganya sendiri. Jadi tidak sah cuma dengan gerakan mulut, tidak ada suara yang keluar, apalagi dalam hati. Jadi harus ada suara. Cuman ya kalau dalam sholat berjamaah harus hati-hati. Kita naikkan suara, cuma jangan sampai ganggu kiri kanan. Terlalu kuat juga tidak bagus. Kalau tidak keluar sama sekali, sholatnya tidak sah. Ya, jadi harus pas kadarnya. Kita tetap naikkan suara, tapi cukup untuk diri kita sendiri. Kita bisa dengar. Dan dalam mazhab Syafi'i juga tidak boleh bisik-bisik. Itu tidak cukup. Harus ada suara. Ada suara tapi pelan. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Harus ay yusmi'a nafsahu qira'ah li'annaha rukun, karena dia rukun qauli. Syarat yang ke-10, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Tidak boleh disela-selai dengan zikir ajnabi. Zikir ajnabi itu apa? Zikir yang tidak ada kaitannya dengan maslahat shalah. Contohnya apa? Dia lagi baca Fatihah, baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bersin deh, cin, alhamdulillah, putus Fatihahnya, ulang lagi dari awal. Karena dibaca alhamdulillah tadi, karena dia bersin. Zikir alhamdulillah ketika bersin dalam sholat ini tadi, itu tidak membatalkan sholat. Karena itu zikir. Zikir itu zikir apapun tidak membatalkan sholat. Cuman ini tidak ada kaitannya dengan sholat. Jadi termasuk zikir ajnabi. Ketika dibaca, ketika kita baca Fatihah, maka itu hitungannya Fatihahnya putus, mesti diulang lagi dari bismillah, dari awal. Jadi gimana? Ya sudah, kalau lagi baca Fatihah bersin, jangan baca hamdalah, lanjutkan Fatihahnya dulu sampai selesai. Kan baca hamdalah juga tidak wajib ketika bersin. Ya. Jadi kalau ada yang baca hamdalah, wajib diulang Fatihah. Kalau pas yang bersinnya baca hamdalah, alhamdulillah. Tahu yang di sebelahnya bilang yarhamukallah, yang bilang yarhamukallah batal. Batal. Alhamdulillahnya tidak batal. Kenapa yarhamukallah batal? Karena ada dhamir kaf di situ. Jadi kayak dialog gitu. Kayak kita ngomong sama orang. Terhitung kalam, terhitung berbicara. Wa amma idza takhallalaha sajdatu tilawah. Tapi kalau seandainya dia jedanya itu karena sujud tilawah. Yang pernah mungkin sholat subuh Jumat ketemu dengan imam yang baca as-sajadah sujud tilawah, mungkin dia melamun setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Imam baca bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dia melamun. Kan harusnya dia baca Fatihah. Melamun dia. Sampai di pertengahan baru dia ingat, oh iya belum baca Fatihah. Akhirnya dia baca Fatihah. Pas dia baca Fatihah, imamnya sampai di ayat sajadah. Baru dia sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sujud tilawah. Kita harus gimana? Ikut sujud tilawah. Lama kan? Tadi katanya kan tidak boleh dijeda. Begitu bangkit dari sujud tilawah tadi, Allahu Akbar, imamnya lanjut baca Al-Fatihah. Kita nih ulang dari awal atau dilanjut? Dilanjut. Karena dia terpotongnya dengan sujud tilawah, bukan terpotong dengan sesuatu yang kita sengaja. Dan sujud tilawah ini bagian dari maslahat sholat, bagian dari sholat. Kalau kita tidak ikut sujud tilawah, batal sholat kita, karena imam sujud tilawah tadi. Nah, jadi boleh dilanjut. Ini bukan termasuk sesuatu yang dianggap motong Al-Fatihah. Beda kalau zikir tadi, yaitu motong, padahal sebentar. Ini bisa lama, cuma dianggap tidak memutus. Atau amin. Kalau amin ini berarti ya kita hampir membarengi imam dalam baca Fatihah. Gambarannya mungkin di sholat tarawih. Ya kalau seandainya kita baru baca Fatihah setelah imam selesai Fatihah, tidak bakal terkejar. Akhirnya kita barengin imam. Atau imam baru sampai di alhamdulillah, kita mulai Fatihah. Ujung-ujungnya apa? Kita baru sampai di ihdinas shiratal mustaqim, imam sudah waladdallin. Kita ucap amin. Mutus enggak Fatihahnya? Enggak mutus.
silakan dilanjut. Karena amin ini bagian dari maslahatus shalah. Au su'alur rahmah, atau meminta rahmat. Kita itu disunnahkan kalau ada yang baca Quran, itu dalam Al-Quran juga disebutkan Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu di dalil yang kita bawakan kemarin. Dalil juga yang menjadi alasan bahwa tidak wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Cuma kita bilang ini umum. Ada pengkhususnya dalil yang tadi yang kita bacakan di awal hadis Nabi. Jadi kalau ada yang baca Quran, kita diam, dengar, supaya dapat rahmat kata Allah. Ketika yang dibaca itu sesuatu yang sifatnya apa ya? Semacam janji bagi kaum mukminin, janji bagi orang-orang yang taat. Contohnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Banyak kan ayat yang semisal itu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka jannah yang mengalir sungai-sungai. Itu kan ayat yang berisi janji Allah bagi orang-orang mukmin. Kita minta Allahumma inna Allahumma atau Allahumma adkhilnal jannah misalnya. Minta. Ketika kita mendengar ayat-ayat tentang surga, kita minta ya Allah masukkan kami di dalam surga. Ketika Allah janjikan ampunan, minta Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Awit ta'awudz minal azab, atau ketika Allah kasih ayat-ayat tentang azab, innal ladzina kafaru, atau ayat-ayat tentang neraka. Banyak ayat-ayat tentang siksa neraka. Kita minta Allahumma inni a'udzu bika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minal azab. Minta. Itu disunnahkan. Setiap kita mendengar orang yang membaca ayat Al-Quran tentang rahmat, tentang surga, kita minta dengan Allah supaya kita dikasih. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang ancaman Allah, tentang siksaan Allah, kita minta perlindungan, ta'awud. Ketika imamnya baca itu ayat-ayat tentang rahmat atau ayat-ayat tentang azab tadi, kita masih baca Fatihah, terus imamnya baca ayat itu, kita minta doa, minta perlindungan tadi, atau minta surga tadi, Allahumma adkhilnal jannah tadi, itu tidak memutus Al-Fatihah. Misalkan kita baru sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya baca ayat itu, terus kita minta Allahumma adkhilnal jannah, tidak memutus Al-Fatihah, lanjut aja Al-Fatihah, tidak mesti diulang dari awal, karena ini bagian dari maslahatis shalah juga. Baik. Awil qaddu ala qiraati imami, atau imamnya lupa, tengah-tengah bacaan dia bingung, kita hafal surah yang dibaca, kita masih baca Fatihah, terus gimana? Terusin bela, tak lagi itu, tidak ingetin kalau kita. Kalau imamnya diam ya, sekarang imamnya banyak gengsi sih, dia tidak ingat, cuman masih terabas terus, akhirnya ngalor ini dulu kemana-mana, ganti surah ke sini, nyasar ke sini, nyasar ke sini. Apalagi di juz 30 banyak yang mirip-mirip. Nah kalau imamnya diam, kita ingetin. Ketika kita ngingetin, kita belum selesai baca Fatihah tadi, putus tidak Fatihahnya? Tidak putus, karena ini bagian dari maslahat sholat. Jadi kalau seandainya kita putus Fatihah itu di tengah-tengah bacaan Fatihah dengan sesuatu yang memang ada maslahatnya dalam sholat, itu tidak memutus Al-Fatihah, bisa dilanjutkan, tidak mesti ulang dari awal. Tapi kalau diputusnya dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, kayak bersin ketika hamdalah ketika bersin tadi, maka itu memutus Al-Fatihah, wajib diulang lagi. Syarat yang ke-11, adamus sharif, artinya tidak bermaksud untuk membaca Al-Fatihah selain tujuannya itu memang untuk membaca Al-Fatihah untuk rukun sholat. Nah ini mah rata-rata kita pasti bacanya dengan niat untuk memenuhi rukun sholat. Gak usah kita jelaskan lebih panjang, takutnya nanti jadi was-was.
Yang ke-12 kaunuha bil arabiyyah, harus dibaca dengan bahasa Arab. Jadi tidak sah itu sholat orang Islam Nusantara yang sholatnya pakai bahasa Indonesia. Fala yajuzu tarjamatuha, tidak boleh diterjemahkan. Jadi tetap wajib pakai bahasa Arab. Nah itu ya, 12 syarat Al-Fatihah. Kalau seandainya ada salah satu yang tidak terpenuhi dari syaratnya itu, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah sekarang hukumnya gimana bagi orang yang tidak bisa baca Fatihah? Kalau orang yang sudah dari lahir Islam ya mungkin agak sulit lah ya. Pasti bisa, tidak ada uzur dia untuk itu. Dia ada kesempatan belajar, cuma tidak mau belajar, itu kekeliruan pribadi. Jadi tidak ada toleransi bagi orang yang tidak mau belajar. Jadi kalau ada orang bilang kalau kita tidak tahu tidak apa-apa, saya malas belajar itu jadi tahu. Kalau tahu kan wajib kita amalkan, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Oh kalau itu berarti di surga itu banyaknya orang-orang bodoh semua. Oh nggak mau judi? Oh aku tidak tahu judi itu haram. Oh ya sudah lah. Oh, kan tidak masuk akal ya. Kita dikasih waktu untuk belajar, kita dikasih akal, dikasih pikiran, maka wajib kita belajar. Kalau Al-Qur'an ini fardhatun 'ala kulli muslim. Kejadiannya ini mungkin gambarannya bagi mu'allaf yang dia memang baru mengkaji Islam, belum pernah dengar bahasa Arab sebelumnya. Orang Indonesia apalagi ngomong Arab, lidahnya pasti jelimet. Sementara dia mau masuk Islam, terus gimana? Apakah dia belajar Fatihah itu baru masuk Islam? Tidak, tetap masuk Islam langsung. Jangan ditunda-tunda kalau orang sudah dapat hidayah langsung syahadat. Tapi dia tidak bisa baca Fatihah, sholatnya gimana? Nah maka pertama wajib alaihi ta'allumuha wa hifdhuha. Wajib dia belajar, wajib dia belajar dan dihafal. Fa in lam yahfazha wajib katabatuha fi warqatin yaqra'u minha. Seandainya dia hafalannya lemah atau hafalannya sebenarnya bagus, cuman waktu ini sudah mau keluar, waktu asar tinggal sedikit lagi. Kalau dia ngafal keburu keluar waktu, terus gimana? Maka wajib dia tuliskan, dia taruh di sinilah misalkan, terus dia sholat di belakang, dia baca Fatihah dengan tulisan yang ada di depan dia. Gitu ya. Ini rasanya sudah bisa. Masih tidak bisa juga. Maka gimana? Qira'ah sab'a ayatin la tanqus hurufuha an hurufil Fatihah. Dia baca ayat lain dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 7 ayat dan hurufnya tidak kurang dari huruf Fatihah. Nah, ini tambah susah. Orang dibaca Fatihah yang sering didengar tidak bisa, apalagi ayat lain. Jadi agak sulit ya. Fa in ajaza, kalau seandainya tidak bisa juga, maka dia membaca azkarin la tanqusu hurufuha 'anil Fatihah. Dia zikir. Zikirnya itu hurufnya tidak kurang dari Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Aku diulang-ulangin terus sampai hurufnya lebih banyak dari Fatihah. Ini uzurnya nih ya, bagi yang betul-betul tidak mampu lagi. Cuman harusnya kalau kita mikirnya normal, harusnya sudah mumpuni tadi yang baca tadi. Ini seandainya. Jadi ulama ini saking detailnya itu, saking mendefinisikan sampai ke sedetail-detailnya. Tidak bisa juga. Dia baca tidak bisa. Mungkin gambarannya bagi orang yang tidak bisa baca, mu'allaf, baru dengar Islam, belum pernah dengar bahasa Arab sebelumnya, mau ngafal susah, waktu mau keluar, mau baca dia tidak bisa baca. Mau diterjemahin pakai tulisan Latin pun dia tidak bisa baca. Akhirnya baca ayat yang lain, tambah lagi ayat yang lain, tidak tahu. Zikir pun tidak pernah dengar dia bilang. Subhanallah tidak pernah dengar, tidak tahu. Terus gimana? Maka waqafa biqadriha. Maka dia diam seukuran orang baca Fatihah. Ini sudah serendah-rendahnya orang sudah tidak bisa lagi belajar.
Tapi tetap wajib nanti belajar. Untuk saat itu dia dimaafkan. Dia harus gimana? Dia sholat Allahu Akbar, diem. Berapa lama? Sekadar kita baca Fatihah normal. Berapa lama lagi kita baca Fatihah? Semenit. Diam semenit. Tidak sampai semenit sih. Fatihah paling 30 detik. Udah diam. Terus ruku. Sholat biasa. Saking gampangnya sholat itu ya. Jadi tidak disulitkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar sanggupannya. Jadi tetap wajib sholat. Yang penting sholat. Selalu ada jalan keluar bagi orang yang tidak mampu. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berarti. Tidak mampu baring pakai mata. Tidak mampu mata pakai hati. Tidak mampu hati ya sudah berarti disolatkan. Nah ini ya. Ini syarat-syarat dan hukum bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan Fatihah, dari namanya, hukum basmalahnya, kemudian bagaimana kondisi masbuk. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Yang ada pertanyaan silakan. Tadi Ustaz pada nyinggung qiraat. Ya. Kita kan kalau awam ini agak bingung nih. Ya. Di qiraat itu kan memang ada huruf-huruf yang dibolehkan. Maksudnya itu terjadi perbedaan tapi tidak merubah arti sehingga dibolehkan. Ya. Kita ini kan kadang nggak ngerti Ustaz. Kalau misalnya short itu diganti sa tadi, diganti shin itu merubah arti atau enggak kan gitu Ustaz. Ya. Jadi sementara kalau makmum kita kan lihatnya tadi kita pernah cerita itu kalau Ustaz, kita lihat ini loh, ini Al-Fatihahnya nggak bener nih, kalau kita ikutin kita salah. Sementara kita tahu itu short harusnya gitu, Ustaz. Tapi kalau dengan adanya qiraat kan mungkin tambah ragu lagi Ustaz. Terus kita ragunya ini ngerubah arti nggak ya? Kalau nggak ngerubah arti kan masih oke. Nah itu gimana artinya? Huruf ini makhrajul huruf ya. Di luar matnya nanti, mat itu juga ada yang beda. Contohnya apa? Di ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Pernah dengar ya? Maliki Yaumiddin. Ada juga qiraah lain Maliki Yaumiddin. Namanya pendek, sama kayak An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pendek banget. Di luar harokat, huruf yang berubah itu cuma 2. Yang merubah arti? Bukan, yang tidak berubah arti. Oh, yang tidak berubah arti. Selain ini berarti berubah. Tidak ada ditemukan dalam qiraah yang lain yang kita pahami, yang pernah kita pelajari. Yang pertama tadi, shad boleh berubah menjadi sin dan boleh juga berubah menjadi baina sin wa zai, antara sin dan zai. Bukan antara sin dan zai, antara shad dan zai. Gimana? Gini. Kalau qiraah yang kita biasa pakai, qiraah Imam Hafs, ihdinas shiratal mustaqim, pakai shad. Ihdinas shiratal mustaqim. Shad itu tidak boleh monyongin bibir ya. Su. Tebalnya itu bukan kalau kita monyong. Tidak ada satupun huruf yang membolehkan kita monyong kecuali satu. Wa pasti harus monyong. Tidak bakal bunyi wow kalau kita tidak monyong. Cuma satu huruf itu yang bolehkan kita monyong. Selain itu tidak ada yang boleh monyong. Kecuali harokatnya dhammah. Nah itu wajib monyong semua. Su misalkan, su iyyaka na'budu, wajib monyong karena dia dhammah. Kalau tidak dhammah dan bukan waw tidak boleh monyong. Su, bo, bukan wala bo, tidak begitu. Wala bolin, bo, bunyi kita gaung mulut itu kayak penuh begitu, itu tafkhim namanya. Itu diperoleh dengan cara naikkan lidah belakang, itu namanya isti'adah. Su. Shad diganti jadi sin boleh.
ihdinas siratal mustaqim di sini. Atau satu lagi antara sad dan zai. Jadinya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Satu. Nih ya. Yang kedua, oh enggak, cuma satu. Benar. Jadi cuma shot berganti menjadi sin atau shot berganti menjadi antara shot dan zai. Cuma di huruf shot. Selain di huruf shot tidak ada perbedaan dalam Al-Fatihah hurufnya. Semuanya sama. Kecuali di ayat-ayat lain itu pun berkutat di shot dan sin juga. Contohnya apa? Lasta 'alaihim bi musaytir. Itu pernah enggak kalau baca Quran ada huruf shot di atasnya ada sin kecil. Kita baca pakai sin atau pakai shot? Pernah kan baca Quran, tahu-tahu di atasnya ada sin kecil. Contohnya di surah apa kita bacanya ya? Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un dalam surah Al-Baqarah. Kita baca pakai sin atau pakai shad? Pakai sin, kenapa ditulis shad? Iya kan? Pernah enggak mikir begitu? Kalau pakai shad kenapa ada sin di atasnya? Pernah kan? Nah itu pakai sin atau pakai shad? Kalau yang di atas boleh pakai. Kalau yang di atas pakai? Kan kalau huruf shot, tapi iya, di atasnya ada sin, nanti masih boleh pakai sin. Pakai sin. Pakai shot boleh enggak? Lebih utama pakai sin. Kayaknya lebih utama pakai sin, Pak. Nah, kalau lebih utama pakai sin, kenapa ditulis pakai shot? Kenapa enggak langsung pakai sin aja? Nah ini juga kaitannya dengan perbedaan riwayat dalam qiraah. Dalam riwayat kita, Qiraah Imam Hafs itu kalau sinnya di atas itu lebih utama menggunakan sin, bukan lebih utama, memang dipakai huruf sin. Di qiraah yang lain ada yang pakai huruf shad. Kalau sinnya di bawah berarti yang kita pakai shad. Di qiraah lain ada yang pakai sin. Di surah Hal ataka haditsul ghasyiyah ada tuh lasta 'alaihim bimusaytir, kita pakai shad. Itu ada sin kecil di bawahnya. Dalam mazhab lain, mazhab qiraah lain, mazhab qiraah bukan mazhab fikih ya. Mazhab qiraah ini bukan Imam Ahmad, bukan Imam Hanafi, bukan, beda. Qiraahnya beda. Ada 10 gitu. Dalam mazhab lain itu lasta 'alaihim bimusaytir, pakai sin. Jadi berkutat di shad dan sinnya juga banyak bedanya. Nah, selain itu tidak ada yang boleh beda. Jadi jangan sampai nanti ada zat siratal lazi, oh jangan-jangan ini ada qiraah lain, tidak ada. Kayak zat semua. Jadi yang beda itu di shad itu. Yang lain ada yang beda. Terus selain huruf tadi shad sama huruf shad tadi, mat kalau nggak salah kasroh ya. Apa namanya? Kalau kasroh belum apa namanya? Harkat. Kalau dia ada harkat ada yang berubah. Ada sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, ada dalam qiraah lain juga. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina pakai sini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum pernah dengar kan? Itu digunakan bacaan. Ada qiraah lain. Terus yang tadi Pak Ustaz. Ghairil maghdubi 'alaihim kan kadang berhenti Pak Ustaz. Sementara kan kalau di tulisannya tuh tidak berhenti. Tapi kadang dia ada beberapa Al-Quran yang tanda hati sih Pak Ustaz. Tidak semua Quran sih, kayaknya ada tulisan. Nah, ada tanda hati. Berarti kalau tanda hati kan logikanya masih bisa berhenti Ustaz. Belum pernah lihat kita yang ada tanda hati. Tanda hati terbalik itu loh. Rasanya ada. Tapi lam itu kalau kita Seandainya dilakukan secara tajwid tidak kurang bagus. Tapi secara sholat sah. Sah masih Ustaz. Sah. Selagi tidak terlalu lama jedanya. Sama dalam riwayatnya Hafs itu
memutus pertengahan ayat 7 itu hukumnya makruh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu makruh. Yang sunnahnya gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kira itu satu ayat. Dan maknanya masih nyambung. Jadi tidak. Nah, sekarang kan kondisinya nafasnya tidak sanggup. Diputus boleh tidak puasnya? Tidak sah. Dan ada pendapat lain yang mengatakan tidak makruh. Jadi ya jangan terlalu keras lah di sini. Satu lagi Pak Ustaz, saya ini dulu susah bedain H besar sama H kecil di apa kayak untuk ingetnya maksud saya. Karena kan kita dulunya H semua lah, pokoknya H besar H kecil sama lah. Jadi saya punya apa ya? Kayak punya rumus sendiri. Saya takut salah rumus saya. Saya tuh begitu dinas ke atas itu H besar, tapi kalau ke bawah H kecil, benar Pak? Ihdinas siratal tinggal satu itu hanya, yang lain tidak ada hal lain. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa yada 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil. Oh enggak juga. Enggak juga Ustaz. Alhamdulillah. H kecil. Kecil. Alhamdulillahi. I-nya besar. Jadi enggak juga. Nah, sebenarnya istilah H kecil H besar itu pun dalam ilmu tajwid juga kurang tepat. Nah, cuman kita yang istilah kita lah. Ya enggak apa-apa, yang penting paham. Istilahkan yang bagus gimana? H tengah dan H bawah. Kenapa? H itu kan dan H itu huruf tenggorokan. Tenggorokan itu kan maksudnya ada 3. Bawah, tengah, atas. Yang di bawah apa? Hamzah H. Yang di tengah? Ain H. Yang di atas? Ro dan Kho. Nah, H yang di bawah, H yang di tengah. Nah, itu cara membedakannya. H atau H gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ya, jadi kita belajar qiraah riwayat Imam Hafs, qiraah Asim, Tariq Syatibiyah. Ini yang kita pakai sekarang. Jadi riwayat, kalau ditanya riwayat Quran yang kita pakai itu apa? Qiraahnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs, Tariq Syatibiyah. Nah, ini yang kita pakai sekarang di Indonesia dan kebanyakan di seluruh dunia. Kalau yang lain itu tidak masyhur, bukan tidak masyhur, dia tidak populer lah, lebih banyak dipakai. Kecuali Tariq banyak sih jalannya. Cuman riwayatnya rata-rata riwayat Imam Hafs semua. Mushaf yang beredar itu riwayat Hafs semua. Kita alaihim, riwayat lain alaihimu, setiap mim jamaknya himu gitu. Jadi mu, jadi tomat semua. Bukan cuma di Fatihah. Di ayat-ayat lain juga mim jamaknya jadi mu semua. Nah, cuman imam kalau seandainya dia mungkin menguasai beberapa riwayat, kalau dia jadi imam di masjid yang cenderung mayoritasnya awam, dia pasti paham, tidak bakal dia pakai riwayat yang lain. Jadi dia pasti pakai riwayat khas. Pakai riwayat khas. Kecuali di lingkungan santrinya mungkin. Ya, dan itu pun dia kasih tahu kita sholat di qiraati di riwayat ini, dengan riwayat ini, dengan riwayat ini. Jadi yang boleh beda itu cuma itu, shot jadi sin. Mereka nggak tahu Pak, bukan mereka nggak iya mungkin nggak paham. Nggak paham, ya, itu dia baca. paham, kalau masih bisa dimaklumi, masih bisa dimaklumi. Kita oke, ya. Oke deh kita makmum sama dia. Tapi kalau nggak kan, itu apa? Ya itu yang jadi masalah. Jadi yang bisa dimaklumi cuma satu, cuma shot berubah jadi sin. Nah tapi kan kadang gini Pak Ustaz, apalagi kalau kayak saya ini Pak Ustaz, karena kan kalau buat menyesuaikan mahrot bacanya itu kan nggak bisa lembut Pak Ustaz. Pasti nggak bisa lembut karena kita masih latihan. Iya. Begitu di qiraat ketiga atau keempat itu kan susah Pak Ustaz, kita mau sesuai mahrot. Kita bacanya kan. Oh, tidak boleh. Tidak boleh kita baca cepat kalau sampai merubah makhraj. Makhraj itu yang paling utama. Kecuali memang kita tidak bisa, belum bisa. Atau makhrajnya itu bukan berubah, tapi cuma tidak sempurna aja, kurang dikit. Selagi masih keluar dari makhraj yang sama,
tidak keluar dari makhraj yang lain, tidak apa-apa. Contohnya itu tadi, kita nih bisa nih nyebutkan shod bisa, cuma karena agak ngebut jadi agak-agak kesin deh. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Jadinya begitu. Harusnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi karena agak ngebut tadi antara shod dan sin gitu. Tapi makhrajnya masih di situ, tidak masalah. Tapi kalau makhrajnya udah melenceng jauh, tidak boleh. Ya kalau seperti Lah, itu kan kalau cepat jadi jauh, Ustaz. siratal lajim gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi jin jadinya Intinya tidak boleh mempercepat bacaan Al-Fatihah kalau itu bisa merubah makhraj. Yang awalnya kita bisa jadi tidak bisa. Jadi tetap baca sesuai dengan makhrajnya. Ketinggalan ya sudah, kejar masih imam. Kita punya kawan yang begitu, selalu ketinggalan ya di rakaat 3, rakaat 4. Ketinggalannya jauh. Kita sudah sujud baru dia ruku. Dan begitu terus. Memang karena mungkin keterbatasan dia, yang memang dia tidak bisa baca cepat gitu. Pasti salah kalau baca cepat. Ya enggak. Dia nggak belajar baca cepat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat kan? Maksudnya tepat sih. Dilatih. Tidak apa-apa disambung terus. Enggak apa-apa. Cuman tidak. Makanya jadi imam pun Tidak kalau ada sendiri maksudnya. apa? Kan kadang Tetap antara sendiri. imam baca Al-Fatihah terus kemudian dibaca surah, itu pun kita kan mesti agak cepat juga. Betul. Nah, jadi kita baca sambung. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Selagi makhrajnya tepat, syaratnya terpenuhi. Yang penting 12 syarat tadi terpenuhi. Sah. Mau nih kalau ada waktu kita perbaikin Al-Fatihahnya. Kacau. Iya. Ayo ibu kalau yang tanya. Kita dulu waktu buka tahqiq Al-Fatihah itu mungkin banyak yang mikir waktu awal-awal itu kan sepi. Ngapain belajar Al-Fatihah? Gitu kan pikirannya begitu. Ujung-ujungnya ramai. Ternyata baca basmalah sampai bisa 3 minggu. Nah, itu kan salah bukan salah. Alhamdulillahirabbil alamin bisa 1 bulan gitu. Ya karena kita tidak tahu, kita dulu belajar dan jelasin maksudnya dari mana. Kadang tahu sudah Pak Ustaz. Kalau seperti saya tahu, tapi apa ya? Batas otak, batas mulut nggak sama. Seperti itu. Nah, tadi kayak za tadi, baca jai, otaknya tahu ini lidahnya harus di sini, tapi begitu kita baca itu. Iya. Makanya kita butuh. Ya kalau kita baca juga baca dewek di rumah rasa benar semua kan bacaan Quran kita. Coba dulu. Jangankan ya bukan mau ini. Maksudnya saya ini sudah bertahun-tahun juga belajar Fatihah. Terakhir saya mau ngambil syarat, tidak lolos Fatihah. Berbeda syekh, berbeda pendengaran. Beda guru, beda pendengaran. Tidak lolos. Tidak lolosnya di huruf apa? Di huruf sin. Sinnya terlalu tebal, agak mengarah ke shad, tidak diluluskan. Huruf yang selama ini kita anggap remeh ya. Apa sih sin? Sin kita ada S di Indonesia. Karena kan waktu kecil-kecil umuran saya Ustaz, itu huruf ja sama semua, 3 itu sama lah ja semua itu. Ja semua. Harusnya ada za, ada za, ada ja. Sama semua, nggak ada perbedaan sama sekali. Jangan belum ada sholat gara-gara ada sholat. Itu tadi kita bilang, selagi belajar sah sholatnya, tidak masalah. Yang jadi masalah yang dia tidak belajar, itu yang jadi masalah. Tidak bisa, tidak mau belajar. Yang jadi masalah lagi apa? Tidak bisa, tidak mau belajar, menganggap dirinya bisa. Berani maju menjadi imam. Ciao. Nah, batasannya di mana Pak Ustaz? Batasan apa? Kan sudah nggak ada lagi nih Pak Ustaz imamnya. Kita tahu kita nggak belum pantas, tapi nggak ada lagi. Ya, kita harus belajar. Nggak saat itu momennya gimana? Tidak ada yang bisa Al-Fatihah sama sekali. Satu pun orang saat yang bisa Al-Fatihah.
Maksudnya kita belajarnya pun belum benar nih, belum sampai ke tahap benar. Iya. Tidak bisa jamaah. Tidak bisa berjamaah. Dalam pendapat mu'tamad ya, pendapat lain ada yang membolehkan berjamaah yang paling ini lah, yang paling penting lah Al-Fatihah. Ada pendapat, ada 3 pendapat soal Al-Fatihah. Yang paling bawah itu pendapatnya paling lemah memang. Boleh, walaupun imamnya tidak sah Al-Fatihahnya, tapi Al-Fatihah tanggung jawab masing-masing. Gitu. Karena nyatanya kan makmum baca juga kan sendiri kan. Cuman itu pendapat dinilai lemah. Tetap imam wajib bisa baca Fatihah. Ini ada yang mau ke ibadah haji nih Ustaz. Apa saran-sarannya apa Pak Ustaz di dalam Pak Ustaz di sana nanti? Sudah ada manasik belum dari pemerintah? Sudah. Siapa yang mau berangkat? Kakak 2. Diarahkan apanya, mikotnya di mana? Di pesawat atau di Jeddah? Di pesawat. Mikotnya di pesawat karena ada beberapa dari Kemenak itu arahannya katanya mikotnya di Jeddah. Itu pendapat banyak ditentang. Jadi mikotnya tetap di pesawat ketika lewat Yalamlam. Sebelum lewat Yalamlam. Sebelum lewat Yalamlam mikot ya, kemudian ya kalau secara teori sih panjang ya kalau mau dibahas. Mudah-mudahan sudah dijelaskan lah waktu manasik. Ya paling persiapan mental dan pikiran gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh. Pokoknya pelong aja. Kita mau ibadah, insya Allah bantu. Allah mudahkan. Hah? Kalau kepikiran utang agak susah. Dialihkan. Tapi nanti begitu sampai sana insya Allah sudah hilang pikirannya. Tapi pernah umroh? Sudah pernah umroh? Oh belum. Baru pertama kali mau ke sana. Insya Allah nanti sampai sana pikirannya ibadah fokus. Kalau udah nengok Ka'bah atau Madinah itu sudah tidak terpikir kemana-mana lagi. Jadi pikirannya positif aja dan hindari dosa. Kata Nabi, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza indal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Saking tingginya itu balasan. Haji mabrur itu apa? Kata ulama, haji yang dia dari awal mulai dari miqat itu sampai dia selesai tidak ada melakukan dosa sama sekali. Itu yang mesti kita jaga. Minimal saat itu dijaga. Jika dapat haji mabrur, insya Allah ciri-cirinya nanti setelah itu lebih gampang ibadah, lebih dimudahkan. Jadi mintalah dari sekarang supaya dijadikan haji mabrur. Insya Allah juga kita doakan semua mudah-mudahan jadi haji mabrur. Insya Allah dimudahkan dan diselamatkan dimanapun dan kapanpun dalam lindungan Allah. Saya mau tanya ibu. Saya bosan minum air hangat tuh, ngurangin batuk lah minimal. Kayak ada yang kecil. Iya, kayak ada kotoran, padahal nggak ada. Iya. Makanya minumnya harus air panas. Yang terakhir nih, kemarin anak itu ke istri, anak datang ke istri. Saya terakhir. Itu bulan depan ya Pak Ustadz ya, dari Al-Fatihah kami dulu. Bisa. Ini bulan depan kita benerin Al-Fatihah. Ini